Misteri permintaan Sinteyong untuk memindahkan jadwal pertandingan menjadi sore hari lawan Irak. Para pemain keturunan yang diabaikan oleh timnas Belanda di Euro 2024. Malik Rizaldi, pemain Madura United, masih berpeluang untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sinteyong menyulut kontroversi dengan permintaan pertandingan sore untuk timnas Indonesia versus Irak. Nathan Joaon pernah alami kesulitan bernapas saat debut. Pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan Irak akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024 mendatang. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada sore hari dengan waktu kick-off pukul 16.00 WIB. Kabarnya, permintaan ini berasal dari pelatih timnas Indonesia, Sinteyong. Namun, alasan pasti di balik permintaan khusus Sinteyong tersebut belum diketahui. Iya, benar, untuk pertandingan melawan Irak, kick-off-nya maju jam 16.00 WIB, kata Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Sebenarnya tidak ada alasan pasti, hanya saja ini sesuai permintaan Sinteyong, tambahnya. Sementara itu, pertandingan melawan Filipina pada 11 Juni 2024 dijadwalkan tetap berlangsung pada malam hari dengan waktu kick-off pukul 19.30 WIB. Jika kita mencoba menebak alasan Sinteyong menginginkan kick-off sore hari, mungkin itu karena kepadatan penonton di SUGBK yang bisa membuat suhu udara menjadi lebih panas. Hal ini merujuk pada pengalaman debut Nathan Joaon saat menghadapi Vietnam di SUGBK pada Maret 2024 yang lalu. Nathan sendiri mengungkapkan bahwa ia mengalami kesulitan bernafas dan merasa kepanasan saat pertandingan tersebut berlangsung. Akibatnya, Nathan hanya mampu bermain satu babak sebelum akhirnya digantikan oleh Pratama Arhan. Kandungan oksigen di udara sangat rendah, ujar Nathan Joaon. Anda hampir tidak bisa mendapatkan udara apapun dan cuacanya sangat panas. Lapangannya tidak bagus dan Anda sulit mendengar satu sama lain. Sulit untuk bermain sepak bola, tambahnya. Selain itu, Tom Haye yang bahkan tidak turun ke lapangan dan hanya berada di tribun juga mengalami rasa panas dan sesak napas. Saya hanya kesulitan bernapas di tribun, ujar Tom Haye membenarkan cerita Nathan Joaon. Anda mendapat banyak tekanan dari panas itu. Saya ingin tetap berada di tribun selama mungkin. Tapi pada titik tertentu kami bisa masuk ke ruangan ber-AC. Lalu saya pergi dengan beberapa anak laki-laki pergi ke sana untuk menonton. Karena di tribun penonton tidak tertahankan. Dan kemudian saya bahkan tidak berada di lapangan, tambahnya. Meskipun demikian, tidak ada yang dapat memastikan alasan dibalik keinginan Sinteyong untuk menjadwalkan kick-off pada sore hari untuk pertandingan melawan Irak. Dan untuk laga kontra Filipina, Sinteyong memilih agar pertandingan tetap berlangsung pada pukul 19.30 WIB di SUGBK. Dan untuk laga kontra Filipina, Sinteyong memilih agar pertandingan tetap berlangsung pada pukul 19.30 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 6 pemain yang diabaikan timnas Belanda di Euro 2024. Pemain tersebut diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia. Pemain nomor 1 seharga 312 miliar. 6 pemain yang dibuang dari skuad timnas Belanda untuk Euro 2024 diharapkan akan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ronald Koeman, pelatih timnas Belanda, baru saja mengumumkan skuad sementara untuk turnamen tersebut. Dari 30 pemain yang dipanggil, tidak ada nama-nama yang sebelumnya dikaitkan dengan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Tidak adanya mereka dalam skuad Euro 2024 harus dimanfaatkan oleh PSSI untuk mempercepat proses naturalisasi para pemain yang terkait. Karena itu, untuk meningkatkan daya saing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia membutuhkan tambahan pemain keturunan. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan perlawanan yang lebih kuat dalam setiap pertandingan. Lalu siapa sajakah para pemain keturunan yang dimaksud? Berikut adalah 6 pemain yang diabaikan dari timnas Belanda untuk Euro 2024 dan diharapkan akan memperkuat timnas Indonesia. 6. Ole Rumeni, FC Utrecht. PSSI telah berupaya mendekati Ole Rumeni dalam beberapa bulan terakhir. Dengan penuh harap, setelah menantikan berbulan-bulan lamanya, penyerang berusia 23 tahun ini diharapkan bersedia untuk memperkuat timnas Indonesia. 5. Kevin Dix, FC Copenhagen. Telah beredar kabar bahwa Kevin Dix telah menarik perhatian timnas Belanda.
Penampilannya yang gemilang bersama FC Copenhagen dengan catatan mencetak 4 gol dan memberikan 2 assist dari total 48 penampilan membuat Ronald Koeman disebut-sebut tertarik dengan kemampuan yang dimiliki Kevin Dix. Meskipun begitu, nama Kevin Dix tidak termasuk dalam daftar 30 pemain yang dipanggil. Dengan usianya yang hampir mencapai 28 tahun, mungkin saatnya baginya untuk memilih untuk membela sebuah tim nasional, dan Indonesia mungkin menjadi pilihannya. 4. Jairo Riedewald. Kabar menyebutkan bahwa Jairo Riedewald dijadwalkan tiba di Indonesia pada akhir Mei 2024. Gelandang dari Crystal Palace ini akan datang untuk mengikuti proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini tidak bisa dianggap remeh. Dengan pengalaman panjangnya bermain sebagai bek tengah, fullback kiri, dan gelandang sentral bersama Ajax Amsterdam dan Crystal Palace, ia telah membuktikan kualitasnya di berbagai posisi di lapangan. 3. Mads Hilgers. Meskipun baru berusia 23 tahun, Mads Hilgers dianggap sebagai investasi jangka panjang yang berpotensi bagi timnas Indonesia. Dalam pola formasi 3-4-3 yang diracik oleh Sintayong, bek FC20 ini diyakini dapat membentuk trio tangguh bersama Jay Ilses dan Justin Hubner. 2. Mylion Manhoef. Meski sering dipanggil ke timnas Belanda U21, Mylion Manhoef belum mendapat kesempatan berseragam tim senior. Di musim ini, Manhoef memperkuat Stoke City di Liga 2 Inggris. Dari total 35 pertandingan di berbagai kompetisi, Mylion Manhoef berhasil mencatatkan 8 gol dan memberikan 2 assist. 1. Pascal Struijk. Pascal Struijk yang memiliki nilai pasar mencapai 18 juta euro atau sekitar 312 miliar adalah seorang bek yang berpotensi memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Musim lalu, ia mencetak 5 gol bersama Leeds United, menambah keunggulannya sebagai pemain bertahan yang andal. Pengalaman bermain di Premier League menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia dengan kehadiran Pascal Struijk. Namun, ada kabar yang menyebutkan bahwa jika tidak dipanggil ke timnas Belanda senior, Struijk lebih memilih untuk mewakili Belgia. Karena persaingan yang ketat di lini belakang Belgia, tidak menutup kemungkinan bahwa Pascal Struijk pada akhirnya memilih untuk membela Indonesia sebagai tim nasional. Ditetapkan sebagai pemain lokal paling produktif, peluang masih terbuka untuk Malik Rizaldi di timnas Indonesia. Malik Rizaldi memperlihatkan penampilan yang mengesankan saat bermain untuk Madura United. Kemenangan atas Borneo FC pada leg kedua semifinal Championship Series Liga 1 berhasil dicapai berkat kontribusi signifikan dari Rizaldi. 2 gol yang dicetak oleh Malik berhasil membalikan keadaan menjadi 3-2 untuk Madura di Stadion Batakan, Balikpapan saat bertandang ke markas Borneo pada hari Minggu 19 Mei 2024. Malik Rizaldi berhasil melewati penjagaan bek Borneo Silverio Silva dan Muhammad Al-Fahrezi Buffon sebanyak 2 kali. Hasil agregat 4-2 membuat Pesut Etam keluar sebagai pemenang atas Borneo yang kemudian akan menantang Persib Bandung dalam pertandingan final. Saat ini pemain berusia 27 tahun itu telah menjadi pencetak gol terbanyak untuk Madura United dengan koleksi 13 gol. Rekor tersebut melampaui pencapaian sebelumnya oleh Stefano Lillivali yang mencatat 11 gol untuk Borneo FC. Malik juga berperan dalam 4 assist dari 34 pertandingan bersama Madura United. Pencapaiannya ini jauh melampaui kontribusi penyerang timnas Indonesia yang dipanggil oleh Sintayong seperti Egy Maulana Fikri dan Dimas Drajat. Egy Maulana Fikri tidak mampu membawa Dewa United lolos ke Championship Series setelah tim tersebut menempati posisi kelima dalam klasemen. Meski begitu, mantan pemain Lecce Gedang itu berhasil mencatatkan 8 gol dan 7 assist untuk Dewa United. Sementara itu, nasib kurang beruntung dialami oleh Dimas Drajat yang harus turun kasta ke Liga 2 bersama Persikabo 1973. Penyerang berusia 27 tahun itu hanya berhasil mencatat 6 gol dan 1 assist untuk Laskar Pajajaran. Di sisi lain, Malik Rizaldi masih berpeluang untuk menambah koleksinya setelah Madura berhasil melaju ke final. Madura United akan menghadapi Persib Bandung pada tanggal 26 dan 31 Mei 2024. Masih ada kesempatan bagi Sintayong untuk mempertimbangkan memanggil striker asal Surabaya tersebut.
Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan bahwa kemungkinan adanya perubahan daftar pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 masih terbuka. Dari 22 nama itu kemungkinan masih akan berubah, mengikuti perkembangan beberapa hari sebelum kick-off, kata Sumarji. Bahkan Sumarji menyebut kemungkinan ada penambahan 2 pemain. Harusnya 24 pemain, nanti akan ada penambahan 2 pemain. Teka-teki dulu biar menarik. Makanya tunggu dulu saja, saya tidak bisa menjawab kalau yang itu soal Martin Paes, jelasnya. Melihat dari daftar pemain lawan Vietnam pada bulan Maret lalu, Shin Tae-yong memanggil 26 pemain sekaligus. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan untuk menambah 4 pemain dalam skuad yang akan menghadapi Irak dan Filipina masih terbuka. Posisi penyerangan memang yang paling minim dalam daftar pemanggilan saat ini. Hanya diisi oleh 4 pemain, yaitu Egy Maulana Fikri, Dimas Derajat, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun. Nama-nama seperti Hoki Caraka, Witan Sulaiman, dan Ramadan Sananta tidak termasuk dalam daftar pemanggilan oleh Shin Tae-yong. Para pemain tim nasional Indonesia akan mulai berkumpul di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2024. 27 Mei malam mereka kumpul. 28 Mei pagi sudah mulai TC, ucap Sumarji. Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi Irak pada tanggal 6 Juni dan Filipina pada tanggal 11 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebelum pertandingan tersebut, pasukan Merah Putih akan menghadapi Tanzania di Stadion Madia Kompleks GBK pada tanggal 2 Juni 2024.